Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Kembali kita bersama-sama mau menghadap Tuhan pada pagi hari ini dalam acara doa pagi. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk datang lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum memulai doa pagi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh lebih lagi hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk datang kepadamu. Layakan kami Tuhan. Layakan kami. Mari kita angkat satu pujian saat kami masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami, layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan sikap hati yang lebih benar lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, layakan kami Tuhan. Amin. Inilah yang bisa kami bawa ke hadirat-Mu Tuhan. Hati kami, hidup kami untuk kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Bagi-Mu Allah yang mulia, Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu, amin, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
darahmu, oleh kuasa-Mu, oleh kuasa darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, amin, amin, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saat kami masuk ke hadirat-Mu, masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin, amin. Kau layakkanku menghampiri-Mu. Ini kami Tuhan, terimalah kami menghadap tahta-Mu hari ini Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu melingkupiku. Kami orang berdosa Tuhan, Kau layakkan kami, Kau tebus kami untuk boleh masuk langit baru, bumi baru. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru, di ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Glory bagimu, glory bagimu. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Raja, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu, terimalah kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita katakan sembah Dia, haleluya. Haleluya, sembah Dia. Haleluya, 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 sembah bagimu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dari awal. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur kita pada pagi ini ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 sembah Dia. Haleluya, hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Biarlah penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, Lord. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Penuh dengan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
Kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Saudara, sebenarnya jika dalam keadaan kenyataannya bahwa ada banyak gereja, banyak denominasi, banyak interpretasi, tafsir dan sebagainya, itu sebenarnya fakta yang tidak bisa kita hindari. Mengapa? Karena ada faktor subjektivitas dari manusianya. Itu yang menyebabkan meskipun Alkitabnya satu, tapi ada banyak pengertian. Ya, kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya ada hikmat yang akan kami dapat melalui perenungan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Kuasa Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami diproses untuk menjadi seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tubuh itu ada banyak anggota. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mengatakan tangan lebih berguna daripada kaki. Atau sebaliknya. Karena semuanya berguna, tapi satu tubuh. Demikian juga tubuh Kristus itu hanya satu. Yaitu gereja Tuhan. Persekutuan orang-orang percaya. Jadi kalau ada tafsir yang berbeda-beda, tapi kalau itu tidak mencelakakan, itu tidak menentang kehendak Tuhan, itu masih tidak masalah. Kalau untuk hal-hal yang tidak terlalu penting tidak masalah. Tetapi kalau itu menyangkut kebenaran, menyangkut kehendak Tuhan, maka itu menjadi masalah. Saudara. Makanya tidak semua yang disampaikan di dunia ini kebenaran. Ada yang benar, ada yang tidak. Ada yang tercampur dengan kepalsuan. Nah, disinilah iblis bermain, saudara. Hati-hati, itu licik sekali, saudara. Kita baca dulu 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita itu anggota tubuh Kristus. Makanya menurut firman Tuhan, kepala gereja itu Kristus. Tubuhnya itu gereja, yaitu orang-orang percaya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sekarang sedang bekerja, satu, melalui gerejanya. Melalui segala cara, segala kegiatan yang disampaikan oleh gereja Tuhan dengan benar. Yang dimaksud gereja di sini bukan hanya organisasi atau gedung ya, tapi terutama adalah umatnya, orang-orang percayanya. Sehingga orang dunia harus melihat ada Yesus dalam gereja Tuhan. Ya. Masalah terbesar hari ini bukan karena jumlah gereja kurang. Gereja banyak sekali aktif. Tapi kalau tidak memancarkan terang Kristus atau kebenaran, kalau yang disampaikan hanya motivator biasa, motivasi secara umum, itu belum memancarkan terang Kristus. Saudara. Sebab gereja yang benar itu mengajarkan setiap manusia, setiap umat harus menanggung beban, memikul salib. Untuk apa? Supaya semua kaum di muka bumi mengerti bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan bukan hanya karena mengaku dengan mulut percaya, tetapi hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi hidupnya dipakai untuk misi, untuk menjangkau banyak jiwa. Kan begitu, saudara, ya. Makanya gereja itu di awal zaman, gereja mula-mula itu memahami identitas kerajaan. Bukan hanya sekedar organisasi agama. Mereka sadar bahwa mereka adalah warga kerajaan surga.
Ya, utusan sang raja segala raja, pembawa pemerintahan surga di bumi ini. Makanya doa kita, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Jadi kita lihat gereja mula-mula itu di zaman para rasul itu berani, penuh kasih, hidup kudus, tidak takut bahaya apapun. Asal benar dan kudus hidupnya, adil, mengasihi. Ya. Kenapa demikian? Karena raja segala raja yang memerintah, Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu disadari banyak orang, bahwa kerajaan Allah di bumi itu ya sekarang ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali barulah langit dan bumi dihancurkan. Sekarang ini kerajaan di bumi, kerajaan surga ada di bumi, kerajaan Allah. Kitalah warga kerajaan surga, dipimpin oleh Bapa di surga, Tuhan Yesus, melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah di bumi saat ini. Ya. Ada sebagian orang yang menyebutnya kerajaan 1000 tahun. Ya, boleh saja, tapi maksudnya itu. Ya. Jadi kerajaan Allah itu dimulai bukan nanti, sudah dimulai di bumi ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali. Ya. Jadi bicara soal kerajaan surga bukan hanya tentang masa depan, tetapi sekarang juga. Makanya dalam Matius 6 ayat 10 itu dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu bekerjanya mulai sekarang, saudara. Yaitu ketika orang bertobat, ketika orang menyadari kesalahannya, lalu ia bertobat 180 derajat. Jadi masing-masing menjadi anggota tubuh Kristus. Semua yang tadinya di luar tubuh Kristus menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus. Maka kerajaan Allah mulai nampak kemuliaannya, yaitu ketika Injil mengubah manusia, kebenaran mengalahkan dosa, ketika kasih mengampuni. Begitu ya, saudara ya. Jadi pos kerajaan Allah di bumi itu gereja, bukan gedungnya, tapi manifestasinya lewat pemerintahan Tuhan Yesus. Yaitu ketika gereja mengasihi, melayani, memberitakan Injil, menyembuhkan batin yang terluka, membela yang lemah. Semua yang Tuhan kehendaki, itu artinya kerajaan Allah sedang dinyatakan di bumi. Itulah sebabnya iblis sangat menyerang persatuan gereja. Itulah sebabnya iblis sangat berusaha mensabotase pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ya. Karena itu ancaman bagi pekerjaannya. Yaitu kita menghancurkan pekerjaan iblis di bumi ini. Mengembalikan manusia sehingga sadar dan bertobat. Jangan sampai terseret oleh iblis lalu binasa. Iblis ini bahaya loh, saudara. Kita itu harus harus berjaga-jaga. Jangan anggap enteng segala sesuatunya. Tubuh Kristus itu meskipun bermacam-macam tapi satu tubuh. Kecuali ada ajaran yang menyimpang, nah itu bukan tubuh Kristus memang. Ya. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip. Tetapi kalau itu prinsip, jangan pernah kompromi. Itu menyangkut keselamatan. Itu menyangkut kehendak Tuhan. Kalau kehendak diri sendiri beda satu sama lain ya nggak masalah. Tapi kalau kehendak Tuhan harus sama semua. Tidak boleh ada kehendak Tuhan yang beda-beda, nggak ada. Seluruhnya pusatnya cuma satu, keselamatan jiwa umat manusia. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami minta ampun kalau ada selama ini ada yang tidak tepat. Biarlah kami belajar menjadi anggota tubuh Kristus yang benar, yang tidak kompromi dengan kesalahan, kepalsuan, ketidakadilan, kekerasan, yang mempraktekkan kasih-Nya Tuhan di bumi.
Terima kasih Tuhan untuk GMM, Gereja Mula-Mula, untuk pelayan Tuhan, untuk umat Tuhan dimanapun berada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.